Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara-saudara sekalian, sangat menarik, Yohanes berbicara tentang dosa yang tidak mendatangkan maut. Padahal Paulus di dalam Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa adalah maut. Apakah kedua hal itu tidak bertentangan? Apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut? Saudara-saudara sekalian, semua dosa pasti mendatangkan maut, karena upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dari dosa dan maut. Jadi, dosa yang tidak mendatangkan maut tidak berhubungan dengan jenis dosanya, melainkan berhubungan dengan pengampunan yang diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Apapun jenis dosa yang telah kita lakukan, bahkan yang paling mengerikan sekalipun, jika oleh pekerjaan Roh Kudus kita menjadi sadar bahwa kita sudah mendukakan hati Tuhan, dan dengan penuh penyesalan kita mengakuinya dengan tulus dan jujur, serta dengan hancur hati memohon pengampunan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa kita, baik yang lalu, yang sekarang, bahkan yang akan datang di atas kayu salibnya, maka dosa kita tersebut tidak membawa maut karena sudah diampuni secara tuntas. Meskipun demikian, bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Terus berbuat dosa setelah mendapat pengampunan berarti meremehkan pengorbanan Kristus. Ibrani 10 ayat 26 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya, terus berkanjang di dalam dosa membuktikan bahwa kita belum sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus. Berlama-lama dalam posisi ini tentu sangat berbahaya, sebab kesempatan untuk bertobat itu terbatas dan kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Selain itu, walaupun kita masih diberi kesempatan bisa bertobat sebelum hidup kita berakhir, kita tetap rugi besar, sebab dosa merusak relasi kita dengan Allah sehingga doa-doa kita terhalang. Dosa juga merusak relasi kita dengan sesama manusia, bahkan merusak hidup kita sendiri dan membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita sebagai anak-anak Allah. Karena itu, mari kita pastikan bahwa kita tidak sedang hidup di dalam dosa. Dan jika ternyata masih ada dosa yang kita lakukan, bahkan yang ada di hati dan pikiran kita, mari kita segera akui dan bertobat. Dengan demikian kita dapat menikmati pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Amin.